Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ummahat dan abah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu buah kesempatan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa keimanan, berupa kesehatan, waktu luang, yang mana kesemua nikmat itu terkumpul pada satu hal, yaitu duduknya kita di sini dalam proses untuk menuntut ilmu. Kami berharap bahwa pertama, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memang betul murni ikhlas dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka untuk sebatas hanya bertemu dengan teman, atau bagi saya hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan lain sebagainya. Tapi niat kita dalam berthalabul ilmi harus memang benar-benar ikhlas, benar-benar dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami berikan muqaddimah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyekolahkan kita dalam 3 sekolah. Sekali lagi, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi diri kita kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 3 sekolah. Yang pertama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya terhadap ilmu agama. Memahamkannya terhadap ilmu agama. Ini sekolah pertama, yaitu yang kemudian kita sebut sebagai madrasatul ilmi. Sekolah di mana kita terus berusaha untuk mendapatkan ilmu. Sehingga tanda kebaikan pertama itu adalah ketika kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berthalabul ilmi. Tapi ketika kita terhalang dari majelis-majelis ilmu, kita jauh dari majelis-majelis ilmu, ketahuilah bahwa sepertiga dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu telah hilang. Karena kita telah jauh dari majelis-majelis ilmu. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu alim faqad jahila. Bahwa
seseorang itu akan tetap terus dikatakan sebagai orang yang berilmu ma talabal ilma, selama dia masih terus belajar. Seseorang itu akan terus dikatakan berilmu selama dia masih terus belajar. Di kita itu semuanya insya Allah dikatakan berilmu. Fa'idadonna annahu qad alima, tapi barang siapa yang seseorang itu menganggap bahwa dirinya sudah berilmu, maka faqad jahila, maka saat itu pula lah dirinya dikatakan bodoh. Nah, jadi orang pintar itu bukan orang yang tahu segalanya, tapi orang pintar itu adalah orang yang masih terus mau belajar. Tapi ketika seseorang menganggap aku sudah tahu, maka saat itu pula lah dikatakan bahwa dirinya itu jahil, dirinya itu bodoh. Sehingga kebaikan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah madrasatul ilmi, yaitu sekolah berupa proses untuk mencari ilmu. Kemudian kebaikan yang kedua, tanda ketika kita mendapatkan kebaikan yang kedua itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba tersebut. Jadi tanda kalau kita itu dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, Allah akan menggunakan kita. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah menggunakan kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yuwaffiquhu bi'amalin sholihin qoblal maut, bahwa tanda kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menggunakan kita itu adalah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal solih sebelum kematian itu datang. Nah, ini kebaikan yang kedua, sepertiga dari kebaikan yang kedua. Jadi madrasah yang pertama itu adalah madrasatul ilmi, bagaimana kita disekolahkan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian madrasah yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah madrasatul amal, bagaimana ilmu itu tidak hanya sebatas menjadi pengetahuan, tapi melahirkan amal-amal soleh. Itu tanda kalau seseorang sudah sekolah di sekolah ilmu, kemudian dia masuk di sekolah amal, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya 2/3 dari kebaikan. Masih ada 1/3 yang terakhir. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita semua. Tanda yang terakhirnya adalah wa may yuridillahu khairan yusib minhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, yusib minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ujian. Kalau tadi yang pertama madrasatul ilmi, sekolah di mana kita dituntut untuk terus mencari ilmu. Madrasah yang kedua adalah madrasatul amal, di mana kita dituntut untuk terus bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian madrasah yang ketiga, sekolah yang ketiga adalah madrasatul ibtila, yaitu sekolah berupa ujian-ujian. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurnalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita terus menuntut ilmu, kita beramal, kemudian kita diuji. Ketika sudah ketiga hal ini dikumpulkan jadi satu, maka telah sempurnalah kebaikan bagi seorang hamba. Sehingga kita perlu lulus dari ketiga sekolah ini. Ketika kita melaksanakan sekolah berupa ilmu, madrasatul ilmi, lulusnya ya mungkin melalui ujian-ujian yang diberikan oleh guru-guru misalnya. Saya teringat betul, ini saya ceritakan ulang. Saya teringat betul dulu ketika saya masih di Bekasi.
Ada salah satu ustadz kibar, ustadz besar terkenal. Beliau diminta untuk mengisi di salah satu masjid. Awalnya beliau menolak, beliau mengatakan nanti jamaahnya tidak siap kalau saya yang ngisi. Siap Ustaz, kami sudah siapkan mustami'nya, kami sudah menyiapkan para pendengarnya. Mereka semua ingin kalau Ustadz yang mengisi, kata TKN-nya. Akhirnya Ustadz itu menerima. Ketika mengisi pertama kali, Masya Allah, ramenya bukan main. Ramenya bukan main. Saat itu beliau mengisi kajian tematik dengan tema sabar. Dengan tema sabar. Di pekan berikutnya jamaahnya masih ruang ya, karena memang ustadznya ketika menerangkan itu enak. Ternyata di pekan yang kedua, saat jamaah itu ramai sekali, tema yang disampaikan oleh ustadznya masih sama, masih sabar. Ketika di pertemuan ketiga masih sabar, pertemuan keempat masih sabar, sampai sunatullah itu datang. Bagaimana sunatullah itu? Awal-awal ramai, lama-lama sepi. Matan gitu, sami gitu. Awal-awal rame, lama-lama sepi. Sunatullah itu datang. Sampai beberapa kali masih menerangkan tema yang sama, masih menerangkan dengan cara yang sama. Hingga jamaahnya banyak yang hilang. Pendengarnya banyak yang hilang, merasa bosan dengan apa yang disampaikan. Kok itu mulu, kok nggak ganti-ganti si Ustaz. Sampai suatu ketika akhirnya Ustadznya ganti tema. Tidak ada yang berani negur. Ketika Ustadznya ganti tema, akhirnya pihak DKM tanya, Ustadz, kok kemarin temanya sabar, terus tidak ganti-ganti sampai beberapa pekan, sampai beberapa bulan temanya sama. Apa jawaban Ustadznya? Saya mengajarkan tema sabar, mereka saja tidak sabar menghadapi kajian saya, pada kabur, masa saya mau nambah. Jadi terkadang madrasatul ilmi itu ujiannya itu dari ustadznya, ujiannya dari gurunya. Bedanya dengan sekolah, beda sekolah dengan kehidupan. Jadi kami pernah baca, ini sebenarnya kata-kata motivasi, bukan kata-kata dari ulama, tapi hanya sebatas kata-kata motivasi. Tapi bisa kita ambil pelajaran. Al-hikmah dolatul mu'min, bahwa hikmah, perkataan hikmah itu sejatinya adalah perbendaraan kaum mukmin yang hilang. Sehingga ketika kita menemukan hikmah itu ya bisa kita ambil selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Saya pernah membaca satu buah hikmah bahwa bedanya sekolah madrasatul ilmi dan madrasatul ibtila, sekolah ilmu dan sekolah ujian atau sekolah kehidupan, bedanya apa? Kalau sekolah ilmu itu kita diberikan ilmunya dulu, baru diuji. Dan indikator keberhasilan itu adalah ketika kita sudah melewati ujian tersebut, maka dikatakan berhasil. Itu kalau sekolah. Tapi kalau kehidupan, kita diuji dulu, baru kita mendapatkan ilmu. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini ya penuh dengan ujian. Itu adalah sekolah yang Allah berikan agar apa? Agar kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ujian-ujian tersebut. Dan indikator kelulusan bukan saat kita berhasil melewati ujian. Jadi ketika kita hidup kemudian diuji, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, indikator keberhasilan kita bukan saat kita melewati ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Kenapa? Karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pasti akan berakhir. Karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pasti akan berakhir, pasti akan berhenti. Sehingga keberhasilan kita bukan saat kita berhasil melewati, karena ujian itu pasti akan kita lewati. Indikator keberhasilan kita saat kita ditimpa ujian itu adalah saat kita mengambil pelajaran dari ujian sebelumnya, kemudian kita gunakan pelajaran itu untuk menghadapi ujian yang berikutnya. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berhenti kecuali kemudian kita mati. Jadi terpotong, kita diuji, kemudian selesai diuji lagi, selesai diuji lagi, selesai diuji lagi, selesai. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena asli dari kehidupan dunia itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini, menciptakan kehidupan, kematian dan segala hal yang ada di dalamnya. Itu adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sehingga hakikat hidup itu ya intinya ujian. Dan itu adalah madrasah, itu adalah sekolah. Justru ketika seseorang tidak pernah diuji, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyadal bala'i al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya, Inna asyadal nasi bala'an, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang serupa dengan nabi dan orang yang serupa dengan nabi dalam urusan keimanan, atau yang semisal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukadimah ini saya sampaikan bahwa kita sekarang ini sedang duduk di dalam madrasatul ilmi. Sekolah berupa rentetan untuk mendapatkan ilmu. Dari sini kita akan dituntut untuk beramal, madrasatul amal. Bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu sudah berapa persen kita amalkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji ilmu kita, akan menguji amal kita menggunakan segala lini kehidupan. Bahwa ujian yang paling berat itu adalah ketika ujian itu berasal dari orang-orang atau sesuatu yang paling dekat dengan kita. Sekali lagi, ujian yang paling berat itu adalah ketika ujian itu melibatkan sesuatu atau seseorang yang paling dekat dengan diri kita. Kalau kita ketemu sama orang yang kita tidak tahu orangnya seperti apa, kita tidak kenal, kemudian dia membicarakan kita, menjelek-jelekkan kita, itu rasa sakitnya tidak sesakit ketika kita tahu kalau teman-teman kita itu kemudian menjelek-jelekkan kita. Artinya ujian itu menjadi semakin berat ketika yang dijadikan bahan ujian itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Itulah kenapa kemudian banyak sekali dari para nabi ujiannya justru datangnya dari anaknya, datangnya dari istrinya, datangnya dari bapaknya, dan lain sebagainya. Bahwa ujian dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang paling kita sayangi, atau sesuatu yang paling kita cintai, itu jauh lebih berat daripada kita diuji dengan sesuatu yang memang
tidak punya ikatan hati dengan kita. Maka para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat itu datang dari tubuh kita sendiri. Ujian yang paling berat itu datang dari tubuh kita sendiri. Kalau saya tanya sama jenengan, Bu, anggota tubuh manusia yang paling kuat niku napa, Bu? Anggota tubuh manusia yang paling kuat niku napa, Bu? Anggota tubuh manusia yang paling kuat dalam arti penggunaannya harus dengan kesadaran. Kalau jantung itu kan kita nggak sadar, tidak bisa mengontrol penggunaannya. Hati kita tidak bisa mengontrol penggunaannya. Ini anggota tubuh yang bisa kita kontrol penggunaannya, kita sadar menggunakannya, dan dia merupakan anggota tubuh yang paling kuat. Anggota tubuh yang paling kuat itu adalah lisan. Anggota tubuh yang paling kuat itu adalah lisan. Bahkan lebih kuat daripada tangan. Sekali lagi, bahwa anggota tubuh yang paling kuat itu adalah lisan. Bahkan lebih kuat daripada tangan, lebih kuat daripada kaki. Jenengan kuat, Bu, mijeti suami 3 jam? Bu? Kuat boten? Kuat jalan kaki 5 jam? Kuat bicara 5 jam? Oh, enggak. Lawang istri saya nih lho, Bu. Ini saya sebutkan istri saya mohon nggih. Istri saya itu, Bu. Ketika ketemu sama temennya bertamu, ngobrolnya 2 jam. Kemudian saya bilang, "Sudah ya, pamit ya, ayo." Akhirnya jalan ke teras, di teras ngobrol lagi 2 jam. Saya nunggu di motor. Akhirnya saya akhirnya jalan naik motor, di atas motor itu loh masih ngobrol lagi. Jadi anggota tubuh manusia yang paling kuat, yang penggunaannya berada dalam kontrol manusia itu adalah lisan. Ia bisa bekerja hampir seharian tanpa mengalami kelelahan. Seseorang itu kalau menggunakan mata, lihat HP, lihat laptop, itu kadang ono pedes sih. Kadang pedes. Tapi saya itu belum pernah melihat orang itu aku capek ngomong, aku capek ngobrol, tidak pernah. Kecuali jika yang diajak ngobrol itu tidak asik, kecuali itu. Tapi pada aslinya tidak ada seseorang yang kemudian capek ngobrol. Kalau rahang itu bisa capek ngunyah, tapi lidah itu, jenengan pernah lidahnya pegel-pegel, Bu? Tidak pernah ya. Jadi lidah itu, lisan itu sesuatu yang paling kuat. Dia mau ngomong berapa ribu kata, berapa juta kata, tidak pegel, tidak capek. Paling cuma kering, minum lagi, kemudian balik seger. Sehingga justru sekali lagi ujian yang paling berat yang dimiliki oleh manusia itu datang dari sesuatu yang paling dekat dengannya. Dalam hal ini berarti ujiannya adalah ujian lisan. Baik, para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Birni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni anin nar. Mu'adz bin Jabal berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku satu buah amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga, juga menjauhkanku dari api neraka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laqad sa'alta an adim." Pertanyaanmu berat sekali wahai Mu'adz bin Jabal.
Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi. Tapi jawaban dari pertanyaanmu itu sangat mudah bagi siapa saja yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Amalan-amalan yang bisa memasukkanmu ke dalam surga wahai Mu'ad dan menjauhkanmu dari neraka adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan apapun. Wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji mendatangi Baitullah. Maka itu adalah amalan-amalan yang bisa memasukkanmu ke dalam surga. Gampang ya Bu masuk surga ya? Gampang ya Bu? Gampang aslinya. Hanya sebatas beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan apapun. Sholat, zakat, puasa. Rata-rata kita ini membayar atau melaksanakan empat. Yang belum adalah haji. Mungkin sebagian dari kita sudah. Ini adalah kemudian amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menambahi, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'ad ibnu Jabal. Tadi itu amalan-amalan yang memasukkanmu ke dalam surga. Sekarang mau tidak kamu aku tunjuki pintu-pintu kebaikan yang lain? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, as-shaumu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Maksudnya adalah puasa sunnah. Puasa itu adalah perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara, dan bahwasanya sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa sholatu rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Nah, ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, kalau tadi disebutkan amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga, ditambahi amalan-amalan yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Amalan-amalan yang kedua ini sifatnya sunnah. Kalau amalan-amalan yang pertama sifatnya wajib, amalan-amalan yang kedua sifatnya sunnah. Kemudian Mu'ad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menambahkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sinamihi. Wahai Mu'ad, mau tidak aku tunjukkan kepadamu tentang pokok segala urusan, tiangnya, kemudian puncak tertingginya? Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah, aku mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah. Kita akan diuji dengan kekhawatiran kita, apalagi kekhawatiran kita itu sudah terucap. Maka saya memohon kepada para ummahat, ketika jenengan khawatir terhadap sesuatu, tolong pastikan bahwa kekhawatiran itu hanya tersimpan dalam hati kita, jangan sampai terucap. Karena sekali itu terucap, maka justru saat itu pula lah kita akan diuji. Jadi kita akan diuji dengan kekhawatiran kita yang telah terucap. Baik, itu kisah pertama. Kisah tentang orang yang diuji karena lisannya. Ada kisah kedua. Masih sama, masih
di dalam surah Nabi Yusuf. Kalau tadi seseorang diuji karena kekhawatiran yang terucap, padahal kekhawatirannya itu tidak berdasar. Kalau yang kedua ini lebih menarik lagi. Saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a." Yaitu ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, kemudian Nabi Yusuf berhasil selamat setelah bajunya robek. Kemudian kejadian itu dibicarakan oleh perempuan-perempuan istri para menteri yang lain. Maksudnya istri para menteri itu menggibahi Imra'atul Aziz. Ketika Imra'atul Aziz tahu kalau dia sedang digibahi, maka Imra'atul Aziz membuat satu buah rencana. Imra'atul Aziz memanggil mereka semua yang menggibahi itu. Kemudian wa'atadat lahunna muttaka'a, kemudian disiapkan tempat duduk yang ada sandarannya. Wa'atat kula wahidatin minhunna sikina, kemudian disediakan pisau-pisau, kemudian disediakan buah-buahan. Ketika mereka sedang asik mengupas, wa qalati khruj alaihin, kemudian Imra'atul Aziz berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, keluarlah." Falamma ra'ainahu, ketika mereka semua melihat Yusuf untuk pertama kalinya, akbarnahu wa qata'na aydiyahum, mereka terkagum-kagum sampai mengiris-iris tangan mereka tanpa sadar. Buahnya sudah habis, melongo mengiris-iris tangan mereka tapi tidak sakit. Jadi obat dari rasa sakit itu apa, Mahat? Obat dari rasa sakit itu apa? Melihat orang ganteng. Loh iya. Loh, perempuan-perempuan itu tangannya sakit, tapi gara-gara melihat orang ganteng nggak kerasa. Jadi obat dari rasa sakit itu adalah melihat orang ganteng. Makanya istri saya tidak pernah sakit. Saya dulu bertanya-tanya, kok antum imunnya kuat sekali? Ternyata bukan gara-gara imun. Saya baru tahu ketika mempelajari kisah Yusuf ini. Aslinya sakit cuma nggak kerasa gara-gara melihat saya. Ampun nih, bercanda. Ketika mereka mengiris-ngiris tangannya itu Nabi Yusuf sudah marah betul. Bayangkan ada seorang laki-laki yang dipanggil keluar hanya untuk apa? Hanya untuk dipamerkan. Yusuf keluarlah, kemudian jalan melewati perempuan-perempuan, kemudian balik lagi hanya untuk dipamerkan, ini loh aku punya budak buana, hanya untuk dipamerkan. Sehingga Nabi Yusuf marah sekali, dalam hatinya itu mangkel sekali. Kemudian Imra'atul Aziz mengatakan, qalat fadalikunna alladhi lumtumnani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fastaqsam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Itu loh Yusuf yang kalian menghinaku, ternyata kalian juga melaksanakan yang sama, bahkan lebih parah. Kalau seandainya Yusuf tidak nurut kepadaku setelah ini, layas dunanna walayakuna minasagirin, aku pasti akan memasukkannya ke dalam penjara dan aku akan jadikan dia sebagai orang yang hina. Nabi Yusuf yang awalnya sudah mangkel gara-gara disuruh keluar hanya untuk dipamerkan, kemudian mendengar ucapan itu, maka sontak Nabi Yusuf berdoa, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kalau bahasa mudanya, ya Allah, lebih baik aku di penjara daripada aku harus ikut mereka.
Nabi Yusuf berdoa supaya apa, Bu? Supaya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal aslinya Nabi Yusuf bisa berdoa dengan doa yang lain. Ya Allah, selamatkanlah aku dari tipu daya mereka, tanpa harus mendapatkan kesusahan-kesusahan yang lain, tanpa harus dipenjara, tanpa harus direndahkan. Bisa doa seperti itu. Tapi karena Nabi Yusuf doanya sambil mangkel, setelah disuruh keluar jalan, dipamerkan, kemudian diucapkan kalau dia nggak nurut, tak masukkan ke dalam penjara. Kemudian Nabi Yusuf secara spontan mengatakan, ya sudah, penjarakan saja. Ya Allah, masukkan aku dalam penjara. Itu lebih baik daripada mereka. Hingga akhirnya benar Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ketika sudah sekian tahun di dalam penjara, malaikat turun menemui Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, wahai malaikat, kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkanku dari dalam penjara ini? Kemudian apa kata malaikat? Malaikat mengatakan, loh, bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu lebih senang di penjara? Ya sudah, kamu rasakan dulu. Allah ingin menguji kamu beneran senang di penjara atau tidak? Ternyata Nabi Yusuf diuji berupa di penjara sekian tahun, belasan tahun lamanya, itu gara-gara ucapannya sendiri. Gara-gara ketika marah dia berucap, dia berdoa, ya Allah, lebih baik aku masuk dalam penjara. Padahal dia bisa berdoa dengan doa yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan diuji dengan lisannya. Maka umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan kalau jenengan pas lagi marah itu, yang terucap adalah sesuatu yang baik. Lagi marah sama suami misalnya, ya, karena suami pulangnya malam, dasar laki-laki ganteng solih, misalnya. Jadi pastikan yang keluar itu adalah kata-kata yang baik. Karena Nabi Yusuf ketika marah berucap dengan ucapan, ya Allah, lebih baik aku masuk dalam penjara. Akhirnya beneran diuji, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dimasukkan di dalam penjara itu pernah diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Nabi Yusuf itu sudah dekat dengan jalan keluar, yaitu ketika Nabi Yusuf mendapatkan dua orang pemuda, kemudian salah satunya selamat. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ini jalanku bisa keluar. Nabi Yusuf berkata, wahai pemuda, tolong sampaikan kepada tuanmu kalau di dalam penjara ini ada aku, orang baik, orang pinter. Sampaikan agar aku itu bisa dikeluarkan. Nabi Yusuf merasa itu adalah jalan keluar. Ternyata di PHP-in oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pemuda itu wa ansahu syaitan dzikra rabbih. Pemuda itu dijadikan lupa untuk menyebutkan Nabi Yusuf di hadapan rajanya, hingga fala bisa fisijni bid'an sinin, sehingga Nabi Yusuf tinggal di dalam penjara sampai 8 atau 9 tahun lagi. Jadi sudah belasan tahun di penjara, tidak keluar-keluar. Ketika ada jalan keluar, ternyata jalan keluarnya itu dijadikan lupa oleh setan, hingga menjadikan Nabi Yusuf berada di dalam penjara sampai bid'ah sinin. Bid'ah sinin itu hitungan ya 7, 8, 9, mudahnya seperti itu. Sehingga ketika malaikat datang, kapan aku dikeluarkan? Loh, kamu kan sendiri yang bilang bahwasanya kamu itu cinta dengan penjara. Ya sudah, kamu diuji dengan doamu itu. Nah, ini yang kisah yang kedua, bahwa seseorang itu akan diuji dengan doanya. Kisah yang ketiga, dan ini sebagai penutup karena sudah 9:30, dan ini sebagai penutup. Yaitu di dalam surah Yusuf ayat ke-36.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayyan. Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara itu, Nabi Yusuf masuk bersama dua orang pemuda. Qala ahaduhuma. Nah, ceritanya gini, saya ceritakan langsung saja. Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, itu Nabi Yusuf kesuwur, terkenal seisi penjara bahwa ada orang yang sangat baik, ada orang yang sangat tampan, dan orang yang ahli mentakwilkan mimpi. Bahwa sipir penjara itu kenal dengan bapaknya Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf itu diberikan keleluasaan untuk bisa pindah-pindah di dalam penjara. Walaupun tidak bisa keluar dari dalam penjara, tapi diberikan kemudahan untuk bisa pindah-pindah. Sehingga Nabi Yusuf itu kemudian banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan, menolong orang dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan nama Nabi Yusuf itu terkenal. Maka ada dua orang pemuda yang kemudian mendengar kisah tentang Nabi Yusuf itu, bahwa ada orang laki-laki yang pintar mentakwilkan mimpi. Hingga akhirnya salah satu di antara keduanya mengatakan, ayo kita temui Yusuf. Kita temui Yusuf, kita cek dia beneran pintar dalam mentakwilkan mimpinya atau tidak. Kita temui Nabi Yusuf, kita tanya kepadanya tentang mimpi kita, dia bisa mentakwilkannya atau tidak. Kemudian salah satu di antara keduanya mengatakan, tapi aku tidak punya mimpi, aku sudah berhari-hari tidak mimpi, tidak ingat sama mimpiku yang dulu-dulu. Satunya lagi berkata, aku juga sama. Dan terus gimana? Kita karang saja mimpi kita, ngarang sendiri saja. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil menemui Nabi Yusuf. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, inni arani a'siru hamra. Wahai Yusuf, aku mimpi aku memeras anggur. Salah satu di antara mereka berkata seperti itu, aku mimpi aku memeras anggur. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru minhu. Kalau aku mimpi membawa roti di atas kepalaku, kemudian ada burung yang hinggap yang memakan roti itu. Wahai Yusuf, kira-kira takwilnya apa? Artinya apa? Maka diterangkan oleh Nabi Yusuf, adapun yang satu, dia akan menjadi seorang pelayan yang mengurusi minuman raja. Adapun yang satunya lagi, dia akan dibunuh, disalib, dan isi kepalanya akan dimakan oleh burung. Ketika kedua orang ini mendengar jawaban tersebut, maka mereka berdua mengatakan, enggak, kami bercanda wahai Yusuf, kami tidak mimpi, itu cuma candaan saja, tidak mimpi, tidak beneran. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, sudah terlanjur diputuskan apa yang kemudian mereka berdua tanyakan. Hingga akhirnya yang satu dijadikan pelayan raja yang mengurusi minumannya si raja, yang satu benar-benar dibunuh. Dan itu terjadi karena candaan mereka. Maka hal ketiga, bahaya